Terima kasih Pak Ardi. Saya izin share screen ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung, Bapak Dr. Rizky Ketut Sujana, MPDH, beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati juga Bapak Imade Yota Pradana, Co-Kapten Belajar.id. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Tuardi Supartawan, Leader GEG dan Co-Kapten Belajar.id. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada Google untuk menyampaikan cita-citanya pendidikan. Oke, saya share screen ya. Saya menceritakan statement spesial pendidikan. Belajar ini, itu sudah ekonomi. Kita lagi yang ketik, yang sudah ada ketik. Oke, habis sudah, ya belum, sudah, yang itu. Mohon izin, apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya, oke, terima kasih. Nah, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai nih, kita mulai acaranya ini secara virtual, tapi kita tetap buat serasa kita semakin dekat. Boleh mungkin diketik nih di kolom chat, apakah Bapak Ibu semuanya sudah siap nih menerima materi hari ini? Boleh diketik, mungkin ketik siap gitu di kolom chat, Bapak Ibu. Oke, dari SD Busan siap, Imade, Putu Eka siap, Iwayan. Oke, sudah semangat sekali semuanya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, saya mulai sekarang sosialisasinya. Sosialisasi Google for Education. Jadi ini judulnya pemanfaatan teknologi untuk menciptakan cara baru untuk belajar. Maksudnya apa sih cara baru untuk belajar? Seperti yang kita tahu, 2 tahun belakangan ini kita diserang virus pandemi corona. Sekolah-sekolah awalnya tutup, kita semuanya bingung bagaimana proses belajar mengajar ini bisa tetap dilaksanakan. Kita juga pasti tidak mau kehilangan satu generasi pendidikan karena tidak bisa melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, untuk itu Google hadir untuk menjembatani permasalahan ini dengan adanya Google for Education. Seperti ada quotes dari Charles Darwin, bukan yang terkuat atau terpintar yang dapat bertahan, melainkan mereka yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Sama seperti yang sekarang kita lakukan nih, kita sedang beradaptasi dengan perubahan. Ya. Oke. Nah, tidak enak rasanya kalau saya memulai ini tanpa berkenalan terlebih dahulu. Dengan penuh kerendahan hati, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya M. Edward Tranggong. Di layar handphone atau layar laptop Bapak Ibu ada nomor WhatsApp saya, bisa dihubungin. Kalau ada pertanyaan selesai acara ini mungkin yang tidak sempat Bapak Ibu tanyakan, ada email saya juga. Saya ini adalah perwakilan Google for Education sebetulnya untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Kebetulan rekan saya yang pegang daerah Bali berhalangan, makanya saya menggantikannya. Ya. Oke, tadi udah berkenalan dengan saya. Ini beberapa tim dari Google for Education yang ada di Indonesia. Mulai dari Ibu Olivia Basrin, beliau Country Lead of Education. Di tim sales-nya ada Ibu Tiffany Santosa dan Bapak Rahmadi Renyut. Dan di tim adoption-nya ada Pak Waris Chandra dan Ibu Natalia Mardining Tias. Nah, ini tim ASR yang ada di seluruh Indonesia. Mulai dari ujung barat sampai ke ujung timur. Oke, harusnya yang untuk wilayah Bali, Ibu Arija, teman beliau sedang berhalangan. Oke, sebelum mulai kita lihat dulu berikut
testimoni dari Bapak Topari. Bapak Topari adalah guru TIK SMA Negeri 1 Pelayan Gunung Kidul. Kita saksikan ya Bapak Ibu. Dunia pendidikan ketika dibantu dengan teknologi, kita dapat terus berjuang untuk membagikan ilmu. Saya Topari, saya guru TIK di SMA Negeri 1 Pelayan Gunung Kidul. Pada saat pandemi seperti ini, hampir semua sekolah di negeri ini pembelajaran jarak jauh. Di sisi lain, saya masih melihat banyak rekan-rekan guru yang literasi digitalnya masih perlu ditingkatkan. Untungnya, dari tahun 2015, saya sudah bergabung dengan komunitas Google Educator Group. Komunitas ini mengajarkan kepada saya banyak ilmu. Beberapa hari sebelum PJJ dimulai, saya menyiapkan Google Suite for Education di sekolah kami. Kita lalu bersama-sama melakukan upgrade guru dari sisi kemampuan dengan menggunakan Google Suite for Education. Begitu PJJ dimulai, kita pindahkan semua proses pembelajaran yang awalnya di kelas menjadi pembelajaran di Google Classroom. Di sini banyak tools yang bisa kita pakai, dari tools yang dipakai untuk menyampaikan materi kepada siswa sampai dengan mengabsensi. Di sini juga kita menerapkan kelas virtual dan mengintegrasikan semua itu ke dalam portal pembelajaran Kama Wahabita. Dengan adanya kreativitas, dukungan teknologi, serta sarana, siswa bisa belajar dimanapun mereka berada. Dan saya yakin juga literasi digital orang tua akan semakin meningkat. Kedepannya, saya akan terus mengupayakan pemahaman teknologi pembelajaran digital kepada rekan guru, murid maupun orang tua. Saya yakin dengan adanya teknologi ini, guru-guru akan semakin terbantu untuk melewati tantangan pendidikan yang ada di depan mata. Oke, tadi itu testimoni dari Bapak Topari. Beliau sudah mempersiapkan malah jauh-jauh hari sebelum pandemi ini menyerang. Jadi begitu ada pandemi, mereka sudah tidak kaget lagi dan mereka siap untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, berikut kilas balik yang sudah Google for Education lakukan di Indonesia. Mulai dari tahun 2017, pada saat itu ada sertifikasi Exambro, menggunakan komputerisasi AKM, menggunakan Chromebook. Nah, ada kata Chromebook nih. Chromebook itu apa? Nanti di berikutnya saya akan jelaskan. 2018, untuk pertama kalinya Google for Education bekerja sama dengan kementerian juga, mendistribusikan kurang lebih 2.000 Chromebook ke 1088 provinsi. Lalu pada tahun 2009 ada program pelatihan. Nah, ada kata-kata pelatihan nih. Seperti yang tadi kita lihat ada di SMA Negeri 1 Pelayan. Pelatihan seperti apa itu? Sertifikasi juga Google Educator Group atau disingkat biasa GEG sudah mencapai anggotanya 2.000 anggota lebih. GEG ini salah satu komunitas yang sangat-sangat positif, isinya para guru yang mereka saling jika ada masalah atau mau cari solusi tentang bagaimana sih cara menggunakan Google for Education secara lebih maksimal lagi, bisa join ke komunitas ini untuk Bapak Ibu guru. Lalu yang tadi sertifikasi itu saat ini udah ada 6.000 lebih guru bersertifikasi Google Certificate Educator. Mungkin boleh dibantu chat lagi nih Bapak Ibu guru yang mungkin sudah ada sertifikatnya, Google sertifikatnya mungkin bisa di chat siapa aja nih. Yang dari Klungkum sudah, Ibu Rita sudah punya Google sertifikat ya. Keren Ibu. Bapak Ibu lain apakah ada lagi? Ya, makasih Ibu. Nah, lalu pada tahun 2020, tahun 2021, pada saat pandemi menyerang, pada saat kita bingung bagaimana cara melakukan pembelajaran jarak jauh, untuk itu Google bekerja sama lagi sekali lagi dengan kementerian memberikan 36 juta akun untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Akun ini mungkin yang Bapak Ibu kenal dengan yang tadi sudah disebutkan juga, akun belajar.id. Lalu Google pun mendukung industri lokal untuk Chromebook-nya. Mungkin merek-merek lokal seperti yang Bapak Ibu tahu seperti Advan, Axio, Evercross, Cyrex, bahkan
brand internasionalnya pun seperti Acer. Dan pada saat 2020-2021, Google sudah mendistribusikan lagi kurang lebih 550 Chromebook ke sekolah-sekolah. Wah, boleh dibantu chat nih. Bapak Ibu mungkin yang sekolahnya sudah mendapatkan Chromebook nih. Siapa aja nih? Ada mungkin sekolah yang sudah mendapatkan bantuan Chromebook? Oh, SD Negeri 2 ya, Bunggungan sudah. Oh, SDN besar, SDN Besan sudah. SDN 1 Galgei sudah. Wah, di sini sudah banyak sekali yang dapat ya. Wah, keren-keren. Nah, kalau sudah dapat, nanti di presentasi berikutnya ini saya akan jelaskan juga sedikit tentang Chromebook. Wah, banyak sekali yang sudah dapat ya. Keren-keren. Oke. Nah, saya lanjut lagi. Apa sih yang sudah untuk transformasi dan digitalisasi sekolah? Karena ini benar-benar sejalan dengan cita-citanya Pak Menteri kita, Pak Menteri Pendidikan, untuk digitalisasi pendidikan. Kalau Bapak Ibu lihat yang layar sebelah paling kiri, itu ada aktivasi akun belajar pemerintah. Dari 36 juta akun, saat ini baru sekitar 6 juta yang sudah mengaktifkan. Nah, kalau untuk akun belajar ini, belajar.id nih, Bapak Ibu sudah punya belum nih akun belajar.id? Mungkin boleh diketik-ketik lagi nih. Sudah punya belum akun belajar.id? Pak Iwayan sudah. Pak Kajek, oke. Pak Agus sudah, Pak Putu sudah. Ibu Fitria belum. Ya. SDN Besan sudah. Wah, sudah banyak yang sudah. Ada juga yang belum. Nanti yang belum mungkin bagaimana caranya nanti dijelaskan di pemateri berikutnya. Yang sudah dapat nih, apakah sudah diaktifkan? Diharapkan sudah diaktifkan ya. Soalnya akun belajar ini sangat-sangat besar manfaatnya. Salah satu mungkin saya bocorkan sedikit kenapa harus diaktifkan, karena akun belajar.id ini akan menjadi single sign on untuk Bapak Ibu nanti masuk ke SIM PKB dan untuk akses ke belajar Merdeka. Oke, lalu yang kalau Bapak Ibu slide yang di tengah, 15 Chromebook untuk masing-masing lintas sekolah. Tadi sudah banyak yang jawab ya, ada yang sudah dapat Chromebooknya, ada juga yang belum. Terima kasih. Yang sudah dapat ini diharapkan dimaksimalkan penggunaan Chromebook ini. Karena Chromebook ini sangat-sangat cocok untuk menunjang program belajar mengajar. Sangat-sangat baik. Lalu di paling kanan ini komunitas yang tadi saya sudah singgung juga. Komunitas Google Educator Group. Komunitas ini bersifat diakui secara global, bahkan oleh seluruh dunia. Komunitas ini, kalau untuk join ke komunitas ini juga bisa, nanti mungkin akan dibantu dijelaskan. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, saya tidak bahas yang sebelah kiri, yang 550.000 Chromebook, saya bahas yang sebelah kanan, sisi kanan ya. Di situ banyak nih produk-produknya Google nih. Ada yang tulisannya berkolaborasi di mana saja, kelola tugasmu, kelola kelas, komunikasi, kelola seluruh tugas admin gitu ya. Nah, sebanyak ini apakah harus diinstal? Tidak, sangat-sangat mudah dapatnya ya. Saya kasih contoh ya. Kalau kita Bapak Ibu mau melihat gimana sih sebetulnya aplikasi-aplikasinya itu, nah, saya pindah slide ya, pindah layar. Sudah berubah ya. Oke, siap. Nah, cara melihat aplikasi-aplikasi Google for Education itu sangat gampang. Bapak tinggal buka Chrome, kalau menggunakan laptop Windows mungkin ya. Buka Chrome, lalu ada di sisi sebelah kanan yang titik 9, yang balak 9 itu. Tulisannya Google Apps. Bapak ini tinggal klik saja. Nah, disinilah keluar semua aplikasi-aplikasi yang Bapak itu bisa gunakan secara gratis, secara free, diberikan untuk menunjang proses belajar mengajar. Ya, saya tidak cepat aja hapus ya nama-namanya. Kita balik. Nah,
Bapak Ibu boleh mungkin di chat lagi nih, diketik lagi nih. Yang sebelah kanan itu produknya Google apa saja sih yang Bapak Ibu tahu? Ada Google, saya yang paling warna biru Google Docs. Mungkin yang lain, oh ada Drive. Ya, Bu. Google Drive, Google Maps ya, Google Maps juga produk Google Meet yang saat ini kita gunakan. Google Site, wah ini sudah banyak tahunya ya. Google Classroom, keren, sudah familiar sekali ya dengan produk-produk Google ya Bapak Ibu semua ya. Terima kasih. Ada Google Calendar ya, oke, Google Form dari Bayan. Google Classroom, Ibu Dewi. Wah, keren. Ini yang atas itu ada Google Docs, Google Sheet, Google Slide, Google Drive, sama Jamboard. Tulisannya itu berkolaborasi di mana saja. Berkolaborasi ini maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Zamannya dulu saya kecil, pada saat Bapak Ibu guru saya memberikan tugas kelompok, saya pasti akan pergi ke rumah teman saya untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Malah biasanya kita malah main di rumah teman, bukan kerja kelompok. Nah, untuk zaman saat ini, kadang-kadang orang tua untuk mengizinkan anaknya pergi ke rumah orang lain, kadang-kadang agak takut, agak khawatir. Nah, untuk itu, Bapak Ibu atau anak-anak guru, anak muridnya bisa menggunakan produk Google untuk berkolaborasi di mana saja. Pak Ardi, apa kita boleh coba fitur kolaborasinya? Oke, belum siap ya. Oke. Kalau gitu Bapak Ibu boleh coba salah satu fitur Google. Oke, sebentar ya. Siapa yang sudah sering menggunakan Google Form? Boleh diketik lagi nih Bapak Ibu nih. Oke, sudah banyak yang pasti menggunakan Google Form ini. Google Form ini sangat-sangat enak digunakan, apalagi untuk mengumpulkan tugas atau ulangan ya. Seperti itu kan. Dan hasilnya pun bisa dilihat langsung real time. Oke, Bapak Ibu nanti tolong lihat di kolom chat box. Nah, boleh diklik mungkin link yang saya bagikan. Boleh diklik dan diisi. Oke, di link tersebut, mohon maaf judulnya nanti diabaikan saja. Nah, inilah isi dari Google Form. Responsnya saya bisa langsung lihat siapa saja yang sudah mengumpulkan link ini, sudah mengisinya, saya bisa buka. Oke, dia akan bertambah terus secara real time. Dan saya bisa lihat, oh dari respon yang sudah masuk, sudah 3, dan itu semuanya dari kategori sekolahnya itu sebagian besar SMP, ada juga SD. Oke, 80% SMP, bertambah terus. Instansinya saya bisa langsung lihat juga secara real time. Untuk jabatannya itu saya bisa lihat juga, ada kepala sekolah, ada admin, ada guru. Oke, ini semuanya Bapak Ibu bisa atur semuanya di fitur pertanyaannya, tinggal diatur mau ditanyakan apa, dan untuk responnya pun real time Bapak Ibu bisa langsung lihat saat itu juga. Sangat-sangat enak untuk pasti Bapak Ibu sangat-sangat sering menggunakan itu untuk mengumpulkan tugas atau ulangan ya. Bahkan kalau ulangan saat ini anak saya, kebetulan saya di Makassar, anak saya saat ini ulangan sudah menggunakan Google Form. Jadi sangat-sangat sudah paperless, dan sekolah itu sangat menghemat biaya. Tidak perlu mencetak lagi, ngeprint lagi, sudah tidak perlu. Tinggal bagikan tautan linknya, anak-anak tinggal isi. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ya.
Saya lanjut lagi. Nah, tadi itu sedikit tentang Bapak Ibu lihat tentang Google Form. Lalu yang untuk komunikasi dengan mudah, ada pasti sudah sering menggunakan logo yang M ini, ya Gmail. Handphone kita kalau Android pasti menggunakan Gmail. Lalu ada Google Chat dan Google Meet yang saat ini kita gunakan. Lalu yang paling bawah itu admin, Google Admin. Nah, ini bicara bicara tentang Google, apakah untuk menggunakan aplikasi Google ini harus di handphone Android kah? Harus menggunakan laptop Chromebook kah? Tidak, Bapak Ibu. Untuk menggunakan aplikasi Google for Education ini, seperti yang tadi saya tunjukkan di awal, hanya cukup klik di Chrome. Nah, Chrome lalu masuk ke titik 9, nah semua sudah ada aplikasinya di situ. Dan Google for Education ini memang sangat-sangat cocok digunakan untuk proses belajar mengajar karena bisa digunakan lintas platform. Bapak Ibu masih menggunakan laptop Windows, bisa. Ada yang pakai laptopnya Mac OS juga pasti bisa. Atau handphonenya pun mau yang Apple, iOS, itu juga bisa. Jadi bisa digunakan di mana saja platform ini. Nah, tadi itu yang Chromebook ya, penggunaan Chromebook di ruang kelas untuk pembelajaran. Kenapa sih Pak Edward kita harus pakai Chromebook? Kenapa tidak menggunakan laptop biasa aja? Menggunakan laptop biasa juga bisa, cuman kenapa harus Chromebook? Karena Chromebook ini, saya jelaskan di slide berikutnya, sangat-sangat cocok untuk proses belajar mengajar Bapak Ibu. Saya ada cerita cukup lucu, saya ada nonton film di Netflix tentang apa tuh, satelit gitu ya, satelit, ada komet mau menabrak satelit tersebut, dan mereka di ruang kayak ruang operatornya gitu. Oke, kita harus memindahkan letak satelitnya ini nih supaya tidak menabrak komet ini. Begitu dia buka laptopnya, ternyata laptopnya masih upgrading, dan upgradingnya itu cukup lama, sekitar 49 menit. Sedangkan komet ini sudah menabrak satelit tersebut dalam waktu 1 menit. Oh, dia upgrading di waktu yang tidak tepat. Seperti itu. Nah, gampangnya yang sudah dapat Chromebook pasti sudah mengerti Chromebook itu apa, cuman saya coba bantu jelaskan yang secara singkat tentang Chromebook. Chromebook itu apa? Chromebook itu sebetulnya bahasa gampangnya Chromebook itu adalah laptop ya, Chromebook. Cuman Chromebook ini OS-nya itu Chrome, sedangkan yang lain mungkin OS-nya bukan Chrome gitu. Kenapa harus pakai OS Chrome sih untuk belajar mengajar? Karena OS Chrome ini perangkatnya aman, mudah digunakan dan sederhana. Mudah digunakan, Pak Edward, saya mesti belajar lagi aplikasi baru. Soalnya saya biasa pakai bukan OS-nya Chrome tapi OS-nya yang lain. Nah, boleh diketik lagi nih. Oh iya, nama filmnya Space Force, betul. Boleh diketik lagi. Bapak Ibu, handphonenya ini handphonenya apa? Android kah atau Apple? Atau mungkin masih ada yang pakai handphone BlackBerry, nggak apa-apa ditulis. Atau mungkin yang masih pakai Nokia yang Symbian, nggak apa-apa ditulis aja. Oke, saya baca ini di kolom chat. Oh, ada yang pakai iOS, ada yang Android ya. Samsung S8, keren. Oke, sebagian Bapak Ibu ya. Good. Nah, Android ini, kalau sudah terbiasa menggunakan Android, pakai laptop Chromebook, pasti gampang. Oh, ada yang pakai Linux ya. Keren. Oke, ada yang pakai Nokia juga. Oke, nggak apa-apa. Kalau yang terbiasa menggunakan Android ini, pada saat Bapak Ibu menggunakan laptop Chromebook, sangat-sangat gampang. Jadi, kurang lebih soalnya menu yang ada di laptop Chromebook dan menu yang ada di handphone Android kita ini kurang lebih sama. Gitu. Nah, dia dan belajar ringan dalam artian ini, selain di dimensi beratnya, ringan ini dia karena semua aplikasinya itu bersifat cloud, jadi pada saat pengoperasian itu menjadi ringan, tidak berat. Kalau mungkin kita pakai, mohon maaf, laptop yang lainnya, seperti yang tadi itu kadang-kadang mesti install,
Dan pada saat install, pada saat upgrade itu dia loadingnya cukup lama, suka muter-muter begitu. Aman digunakan siswa. Aman ini kenapa? Apalagi siswa itu menggunakan akun belajar ide. Jadi mohon maaf, jika membuka situs-situs yang aneh-aneh gitu, tidak bisa, udah terblokir. Jadi sangat aman digunakan siswa. Dan amannya ini, pada saat mungkin siswa mencari ya di kolom Google Search, tempat wisata terbaik di Klungkung, yang keluar itu langsung tempat wisata dan tidak ada iklannya sama sekali jika menggunakan akun belajar.id itu. Lalu dia menyala dalam waktu 6 detik dan baterainya awet seharian. Nanti Bapak Ibu yang sudah menggunakan pasti tahu nih, kalau benar tuh pada saat dia laptop ini mati dan dinyalakan itu hanya kurang dari 10 detik sudah nyala. Bootingnya sangat-sangat cepat. Dia terjangkau, aman dan mudah. Untuk range harganya mulai dari yang murah ada, yang mahal juga ada. Nah, saat ini sudah kurang lebih 40 juta siswa dan guru menggunakan Chromebook ini. Ini data per Januari 2020. Saat ini pasti sudah jauh-jauh lebih banyak lagi. Tadi aja kita lihat di kolom chat sudah banyak yang menggunakan. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang tadi. Kenapa sih harus Chromebook? Satu, dia memiliki perlindungan virus bawaan. Jadi kita tidak usah menginstal lagi antivirus. Dia sudah ada di bawaannya, sudah ada. Jadi tidak perlu install lagi. Dan kita bebas menjelajahi baik mau secara online maupun offline, bebas virus. Baterainya membuat Anda tetap menyala. Oke, seperti yang saya tadi dikatakan di slide sebelumnya, baterainya ini awet, sangat-sangat awet. Lalu tidak ada file yang hilang. Lalu, Edward, ini maksudnya apa ya ini tidak ada file yang hilang? Karena begini, semua file yang Bapak Ibu buat di Chromebook ini semua tersimpan di cloud. Cloud dalam artian bukan awan sesungguhnya ya, cuma istilahnya cloud. Ada server khusus. Jadi sangat aman. Jadi dan laptop Chromebook ini itu shareable. Jadi maksudnya bisa dipakai orang lain, bisa dipakai bersama. Jadi sangat-sangat cocok digunakan di proses belajar mengajar. Saya ambil contoh laptop Chromebook ini. Ini laptop biasa ya. Laptop biasa ini kalau teman saya pinjam laptop saya ini yang biasa ini, mohon maaf, saya pasti takut dan khawatir. Saya takut dan khawatir karena apa? Di laptop banyak data-data privacy yang saya tidak mau orang lain tahu. Dan kalau dia mengakses laptop saya ini, saya takutnya data-data tersebut dibuka atau terhapus. Saya sangat khawatir. Tapi kalau saya menggunakan laptop Chromebook, teman saya mau pinjam laptop saya tidak usah khawatir. Saya tinggal logout aja akun saya, dia boleh pakai laptop Chromebook saya, dia menggunakan akun dia sendiri. Akun saya yang saya masukkan, data-datanya tetap ada di saya, tanpa teman saya bisa lihat. Data-data teman di saya, dia bisa lihat sendiri di laptop tersebut menggunakan akun dia. Jadi shareable, bisa dipakai bersama-sama. Lalu mulai dan seperti katakan routingnya itu sangat-sangat ketat. Nah ini Bapak Ibu tadi mungkin sebagian sudah dapat ya, sudah dapat Chromebook. Bagaimana sih cara menyalakan Chromebook dan masuk ke akun saya? Sangat gampang. Tadi juga di kolom chat box sudah sangat banyak yang menggunakan handphone Android. Nah kurang lebih seperti yang tadi saya katakan sama. Pada saat Anda masuk ke Chromebook akan diminta akun Gmail. Nah kalau Chromebook yang didapat dari bantuan pemerintah itu, Anda masukkan, Bapak Ibu masukkan akun belajar.id, gitu ya, sangat-sangat mudah. Pengoperasiannya sama persis dengan kita menggunakan handphone Android. Kalau kita menggunakan handphone Android kan harus menggunakan Gmail. Nah kalau kita menggunakan Chromebook yang bantuan pemerintah, gunakan akun belajar ID. Kenapa harus menggunakan akun belajar ID? Karena di akun belajar ID ini salah satu keunggulannya ini saya bocorin nih. Itu drive-nya itu unlimited. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu
yang menggunakan akun Gmail biasa, drive-nya itu hanya 15 GB. Gitu. Itu salah satu kenapa harus cepat-cepat aktivasi yang belajar ide-nya itu. Nah, ini mengganti akun dan keluar sama. Laptop Chromebook ini shareable, bisa dipakai sama-sama, bisa dipakai bergantian. Mau siapa aja, tinggal begitu orang lain mau menggunakan Chromebook ini, Chromebooknya, tinggal memasukkan akun dia. Pada saat dia selesai, dia tinggal sign out, sehingga orang lain bisa menggunakan lagi. Gitu. Jadi sangat-sangat cocok untuk proses belajar mengajar, saya katakan sekali lagi, karena shareable. Nah, ini kan Pak Edward, ini mode harus online, simpan cloud, itu kan semua harus terhubung internet. Betul. Tapi apakah Chromebook ini bisa bekerja secara offline? Bisa, sangat-sangat memungkinkan. Bapak Ibu tinggal masuk ke pengaturannya aja, nanti tinggal mencari file yang akan dikerjakan secara offline, diklik, lalu pada saat Bapak Ibu mungkin berada di tempat yang sudah memungkinkan untuk terjangkau internet, ada wifi, baru dia akan terkonek secara tersinggung. Nah, menambahkan printer, Pak, ini kan Chromebook nih, bisa di print nggak ya? Tetap bisa, meskipun saat ini mungkin Bapak Ibu sudah jarang print dokumen ya, soalnya semua pemberitaan itu tinggal taruh aja di kasih linknya aja seperti itu ya, taruh di Google Classroom atau pakai app, atau mungkin masih pakai WhatsApp untuk sebar pemberitahuan. Tapi pada saat ada mungkin dokumen penting yang harus di print, tetap bisa, tinggal dikonekkan aja printnya, tinggal lalu Bapak Ibu bisa langsung mencetak dokumen juga. Bahkan printer zaman sekarang kan sudah canggih-canggih ya, sudah menggunakan fitur Bluetooth, itu juga bisa. Lalu ini beberapa aplikasi pilihan untuk penggunaan Chromebook. Nah, seperti kita tahu nih, pada saat proses belajar mengajar, bagaimana sih proses belajar mengajar ini supaya anak murid tidak bosan, tidak boring gitu ya. Nah, ada beberapa aplikasi pembelajaran yang bikin pembelajaran itu lebih interaktif, yang bisa Bapak Ibu download dan install, seperti ada Mote, Nearpod, Bitmoji, Peerdeck, atau mungkin Bapak Ibu pasti sudah sering menggunakan Quizy, atau mungkin menggunakan Quizy sama Canva untuk membuat slide yang lebih interaktif. Nah, itu semuanya bisa Bapak Ibu. Nah, lalu nih aplikasi Google Meet, ada ekstensinya. Google Meet itu kan yang sekarang saat ini kita gunakan kan, bagaimana sih supaya Bapak Ibu bisa melihat kalau jumlahnya banyak itu, apakah harus klik satu-satu. Nah, ada namanya Google Meet Grid View. Jadi tinggal di-install aja ini, jadi Bapak Ibu bisa melihat murid-murid mungkin ya, kalau seandainya lagi dalam proses belajar mengajar, tapi fotonya kecil-kecil, jadi Bapak Ibu bisa lihat, murid A ini belum menyalakan kameranya, bisa diinfokan, seperti itu. Lalu ada fitur namanya Breakout Room. Nah, ini menurut saya sangat-sangat keren. Jadi Google pun sudah memikirkan bagaimana proses belajar secara online ini, tapi tanpa meninggalkan eksistensi belajar tatap muka. Nah, pada saat dulu saya kecil belajar tatap muka, pada saat ada kerja kelompok, sekali lagi kerja kelompok atau pembagian grup, Bapak Ibu guru saya, ayo sekarang anak-anak kalian bagi grup. Nah, kita biasa langsung, saya dengan teman ini, saya dengan teman ini, saya dengan ini. Tapi bagaimana sih caranya kalau lagi online, fitur apa, Bapak Ibu guru, oke anak murid kita ini ya, bagi grup. Nah, pasti kan bingung ya, aduh secara online, bagaimana ini cara bagi grupnya. Nah, menggunakan Google Meet dan fitur Breakout Room, kalau Bapak Ibu menggunakan Google Meet, ada di kanan bawah, ada Breakout Room itu, tinggal diklik, Bapak Ibu tinggal pilih, murid A, B, C, kamu kelompok 1, D, E, F, kamu kelompok 2. Langsung bisa dibagi saat itu juga. Dan langsung ruangannya terpisah-pisah. Sangat-sangat keren Bapak Ibu fitur ini.
Lalu ada lagi meet attendance. Meet attendance ini fungsinya untuk Bapak Ibu bisa melihat, oh ternyata si C nih murid saya belum masuk nih. Kemana itu anak? Nah, bisa diinfokan. Atau si murid A ini kok keluar masuk nih. Kita bisa dilihat datanya langsung real time juga. Seperti itu. Nah itu kurang lebih aplikasi dan ekstensi untuk optimalisasi Google Meet, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau saya jelaskan ini bisa 1 harian penuh ini. Oke, lalu untuk mengganti bahasa, sama seperti handphone gawai Android kita, kalau kita tidak mau dengan menggunakan bahasa Inggris, kita bisa masuk ke pengaturan, lalu kita rubah menjadi bahasa Indonesia. Gitu. Oke, kurang lebih itu materi dari saya. Mungkin kalau Bapak Ibu juga ada pertanyaan lebih lanjut, nanti boleh taruh di chat box ya, nanti kita akan bahas.